Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiani Ranitas Purba. Saya dari kelas 4A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan retardasi mental pada anak. Yang pertama yaitu definisi kemampuan mental yang tidak mencukupi. Suatu keadaan yang ditandai dengan fase intelektual perkembangan atau di bawah normal, timbul pada masa perkembangan atau di bawah usia 18 tahun, berakibat lemasnya proses belajar dan beradaptasi sosial. Etiologi organik, faktor prekonsepsi, kelainan kromosom trisomi 21 atau Down syndrome. Faktor prenatal, kelainan pertumbuhan otak selama kehamilan atau infeksi zat terarogen dan toksin, difusi plasenta. Faktor prenatal yaitu prematuritas, perdarahan, intracranial, asphyxia neonatrium, dan lain-lain. Faktor postnatal yaitu infeksi, trauma, gangguan metabolik, hipoglikemia, malnutrisi. Selanjutnya non-organik yaitu kemiskinan dan keluarga tidak harmonis, sosial kultural, interaksi anak kurang, penelantaran anak. Faktor lain yaitu keturunan, pengaruh lingkungan, dan kelainan mental. Selanjutnya manifestasi klinis yaitu gangguan kognitif, lambatnya keterampilan dan bahasa, gagal melewati tahap perkembangan utama, kemungkinan lambatnya pertumbuhan, kemungkinan tonus otot abnormal, dan selanjutnya terlambatnya perkembangan motorik halus dan kasar. Penata laksanaan medis. Yang pertama, psikostimulan untuk anak yang menunjukkan gangguan konsentrasi atau hiperaktif. 2. Obat psikotropika untuk anak dengan perilaku yang membahayakan diri. 3. Antidepresan, dan lain-lain. Pencegahan yaitu imunisasi bagi anak dan ibu sebelum kehamilan, konseling perkawinan, pemeriksaan kehamilan rutin, nutrisi yang baik, persalinan oleh tenaga kesehatan, memperbaiki sanitasi dan gizi keluarga, pendidikan kesehatan mengenai pola hidup sehat, program mengentaskan kemiskinan, dan lain-lain. Proses keperawatan. Yang pertama, pengajian. Tanda dan gejala yaitu mengenali sindrom seperti adanya mikrosepali, adanya kegagalan perkembangan yang merupakan indikator RM seperti anak RM berat biasanya mengalami kegagalan perkembangan pada tahun pertama kehidupannya, terutama psikomotor. RM sedang memperhatikan penundaan pada kemampuan bahasa dan bicara dengan kemampuan motorik normal atau lambat. Biasanya terjadi pada usia 2-3 tahun. RM ringan biasanya terjadi pada usia sekolah dengan memperlihatkan kegagalan anak untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Gangguan neurologis yang progresif. Untuk selanjutnya, diagnosis keperawatan yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fase kognitif, resiko cedera berhubungan dengan perilaku agresif atau keseimbangan motorik fisik, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan kesulitan bicara atau kesulitan adaptasi sosial, gangguan proses keluarga berhubungan dengan memiliki anak RM, defisit perawatan diri berhubungan dengan perubahan mobilitas fisik atau kurangnya kematangan perkembangan. Intervensi, kaji faktor penyebab gangguan perkembangan anak, identifikasi dan gunakan sumber pendidikan untuk memfasilitasi perkembangan anak yang optimal, berikan perawatan yang konsisten, tingkatkan komunikasi verbal dan stimulasi taktil, berikan instruksi berulang dan sederhana, berikan informasi positif atau hasil yang dicapai anak, dorong anak melakukan perawatan sendiri, manajemen perilaku anak yang sulit, dorong anak melakukan sosialisasi dengan kelompok, ciptakan lingkungan yang aman.
Hasil yang diharapkan yaitu pendidikan pada orang tua. 1. Perkembangan anak untuk tiap tahap usia. 2. Dukung keterlibatan orang tua dalam perawatan anak. 3. Bimbing antisipasi dan manajemen menghadap perilaku anak yang sulit. 4. Informasikan sarana pendidikan yang ada dan kelompok dan lain-lain. Hasil yang diharapkan: 1. Anak berfase optimal sesuai tingkatannya. 2. Keluarga dan anak mampu menggunakan coping terhadap tantangan karena adanya ketidakmampuan. 3. Keluarga mampu mendapatkan sumber-sumber sarana komunitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.